teman-teman, sekarang kakak pengen ajarin tutorial Canva nih teman-teman. Nah, di sini siapa yang udah download Canva? Kalian kalau belum download Canva, download dulu ya. Nah, di sini adalah tampilan Canva. Nah, di sini tuh ada banyak ya. Ini misalnya kalian kalau pengen bikin konten Facebook, bisa nih pilih yang di sini. Terus bisa bikin story Instagram, bisa kalian pilih ini template-nya. Ada juga nih kalau kalian pengen bikin presentasi buat tugas. Nah, kayak gitu. Ini itu namanya template ya teman-teman. Template itu adalah desain yang udah disediain sama Canva. Jadi itu mempermudah kalian untuk mendesain sesuatu. Nah, bagaimana kalau kita pengen bikin desain sendiri? Kita bisa nih klik ini nih teman-teman, bulatan yang ada di tengah. Nah, di sini kalian bisa pilih tuh ukuran-ukuran konten yang pengen kalian buat. Di sini ada banyak nih teman-teman. Jadi misalnya kalian pengen bikin konten Instagram, pengen bikin story, kalian bisa tuh pilih yang cerita Instagram. Kalau kalian pengen bikin wallpaper, bisa tuh pilih yang wallpaper telepon. Nah, di sini ada ukuran-ukurannya khusus untuk sosial media kalian. Nah, di sini kita pengen bikin, misalnya kita pengen bikin poster nih teman-teman, kita pilih yang ini. Ini. Nah, di sini ada template-template posternya. Kalau template itu adalah desain yang udah jadi nih, udah dibuatin sama orang yang di Canva. Nah, tapi di sini kita belum belajar bikin poster ya. Kita belajar dulu alat-alat yang ada di Canva. Nah, pokoknya di desain ini adalah tempat-tempat template. Nah, kalau di elemen itu adalah tempat-tempat stiker teman-teman. Misalnya kalian pengen bikin poster, ada orangnya, kita bisa tulis anak kecil. Misalnya nih, anak kecil. Nah, nanti keluar tuh stiker-stiker anak kecil. Nih, kayak gini. Nah, keluar tuh stiker-stiker anak kecil. Nah, jadi pokoknya di elemen itu adalah tempat-tempatnya stiker. Kalian tinggal tulis aja apa yang kalian mau, nanti keluar tuh stikernya. Gitu teman-teman. Di sini di elemen itu ada elemen yang gambar-gambar kartun, ada grafis-grafis kayak stabilo, sketsa, kayak gitu-gitu, ada bentuk. Jadi ini bentuk kayak bulat, segitiga, kayak gitu. Terus yang bulat dan segitiganya itu kalau kalian klik nih, itu bisa diubah lagi. Bisa diganti warnanya. Kayak misalnya warna kuning, warna hitam, dan seterusnya. Jadi pokoknya di elemen ini itu adalah tempat-tempatnya kalian bisa ngasih sesuatu untuk project kalian. Nah, di sini juga ada audio, jadi bisa tambahin lagu juga teman-teman. Di sini ada tabel, ada bingkai. Nah, kalau bingkai itu misalnya nih, ini bingkai kan. Nah, kalau di bingkai itu kalian bisa masukin foto kalian. Nanti kakak kasih tahu caranya gimana ya. Oke, habis itu ada juga yang namanya teks. Teks itu adalah cara kalian ngasih tulisan di kanvas kalian. Nah, kalian bisa tambahkan kotak. Di sini kalian bisa tulis apa aja. Misalnya tutorial Canva. Nah, di sini kalian bisa klik teksnya, kalian bisa gedein, kalian bisa kecilin, dan seterusnya. Terus kalian juga bisa puter-puter. Kalian juga bisa gerakin tek 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 tek. Nah, sebebas kalian. Nih, coba kita ubah fontnya teman-teman. Kita bisa klik ini font. Nah, di font itu ada banyak tuh pilihannya. Nah, ada yang fontnya besar, ada yang fontnya kecil. Tergantung kalian pengennya apa ya teman-teman. Tuh, kayak gitu. Terus kalian juga bisa ubah gaya teks.
Kalian juga bisa ubah ini nih, ini yang paling seru teman-teman, warna. Nah, kalian bisa pilih misalnya warna merah, warna hijau. Kalian juga bisa ganti formatnya. Misalnya ini kalian pengen tulisan miring, kalian bisa ganti. Bisa dikasih ini garis di bawahnya juga. Bisa dikasih garis di tengahnya juga, kayak gitu. Ini kan mode center ya, mode tengah teman-teman. Kalian juga bisa pindahin nih ke samping atau ke samping kanan. Nah, kayak gitu ya. Kalian juga bisa kasih ini untuk bikin sesuatu table, untuk bikin sesuatu list, misalnya tutorial Canva. Terus kalau kalian enter langsung otomatis ngasih angka baru, misalnya la 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 li 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 li. Nah, langsung otomatis bikin angka baru kayak gitu teman-teman. Nah, kalau misalnya kalian gak jadi nih, aduh aku nggak mau tulis lalalala, kalian bisa langsung klik ini namanya undo. Kalian bisa langsung klik tek tek tek. Nah, jadi dari ulang lagi teman-teman. Kalau kalian klik itu, kalau kalian nyesel udah hapus, kalian bisa balikin lagi. Ini namanya redo. Nah, bisa digituin lagi. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Nah, terus di sini juga ada yang namanya jarak. Nah, di jarak itu kalian bisa menjarakin huruf-hurufnya. Misalnya kalau begini jadi jauh banget itu, jadi LDR dia. Kalau di sini jadi sempit banget, jadi kegencet. Nah, kayak gitu teman-teman. Ini jarak baris itu jarak barisnya. Nah, kayak gini tuh, beda banget kan teman-teman? Kayak gitu. Nah, habis itu ada juga animasi. Keren banget kan, Canva itu ada animasinya loh teman-teman. Kalian tahu nggak sih? Nah, di sini tuh kalian bisa klik animasi. Nah, WD mantap. Ini bisa nih buat bikin video atau buat bikin presentasi teman-teman. Nah, keren banget kan teman-teman, banyak modelan animasinya. Nah, di sini ada model-model animasinya nih, misalnya nih lebay. Jadi kayak gitu, jadi lebay banget ya. Nah, kayak gitu teman-teman. Kalau misalnya muncul saat diklik atau diketuk, ini animasinya bakal bergerak kalau diklik teman-teman. Nah, masih di teks, kita bisa ini seru banget nih teman-teman. Kita bisa kasih efek teman-teman. Nah, di efek itu kita bisa edit fontnya yang tadinya boring kayak gini, kita bisa kasih bayangan misalnya. Nah, kita kasih bayangan, terus bayangannya bisa diubah juga warnanya. Misalnya bayangannya warna pink, bisa tuh. Jadi keren kan tulisannya. Terus bisa dikasih ini ngeblur gitu teman-teman, jadi tulisannya glowing. Bisa juga dikasih ini berongga, jadi isinya tuh gak ada. Terus ada juga slice, ada juga kerangka, jadi ditebelin outernya. Terus ada juga echo, ada juga glitch, jadi kayak error gitu, kayak nge-glitch gitu teman-teman. Terus ada juga neon, jadi terang. Habis itu ada latar belakang, jadi dikasih kotak gitu di belakangnya. Terus ada juga bentuk nih teman-teman. Nah, ini juga seru nih teman-teman. Jadi dia bisa melengkung gitu teman-teman. Nah, kalian bisa nih buat bikin logo kayak gitu-gitu bisa teman-teman. Keren banget kan? Nah, habis itu di sini ada transparansi teman-teman. Transparansi itu adalah transparansinya si teksnya. Kalau dia 0 nih transparansinya, dia gak kelihatan sama sekali. Kalau misalnya dia 100 bakal kelihatan banget teksnya. Nah, lanjut ke galeri. Nah, galeri itu isinya adalah foto-foto kita. Jadi misalnya kalian pengen bikin desain foto kalian tinggal pilih aja nih di galeri kalian, misalnya di screenshot atau di kamera atau di video. Kalian bisa pilih foto-foto kalian. Di sini juga ada kamera nih. Kamera itu kalian bisa langsung foto, abis itu langsung deh kalian masukin ke ini kanvas kalian. Pokoknya ini tuh namanya kanvas ya, yang putih besar ini nih kanvas. Nah, habis itu udah ngerti kali ya kalau galeri.
Ada juga merek. Nah, kalau merek ini tuh harus pakai Canva Pro ya. Di sini tuh bisa tuh kalian pilih kayak logo, warna, font yang udah disediain Canva. Tapi ini untuk Canva Pro ya teman-teman. Aku bukan Canva Pro jadi belum punya ya. Nah, ada juga unggahan. Nah, unggahan itu adalah foto. Sama kayak galeri sih teman-teman. Sama aja sebenarnya kayak galeri. Udah, sebentar ini sama aja kayak galeri. Kalian bisa ngunggah ini kayak file yang ada di laptop kalian atau dari HP kalian. Ada juga gambar nih teman-teman. Nah, gambar itu kalian bisa gambar di Canva, keren banget kan. Nah, ini adalah kayak pulpen gitu, terus kalian bisa gambar. Nah, terus ini spidol, ini lebih tebal lagi. Nah, di sini itu kayak stabilo. Jadi ini nggak terlalu tebel ya teman-teman, karena stabilo ini untuk highlight aja. Nah, by the way, di sini tuh ada ketebalannya teman-teman. Di sini kalau kalian tebel banget ya jadi gede banget stabilonya atau pulpennya. Tapi kalau misalnya kecil ya kecil banget. Nah, ada juga transparansi. Kalau semakin tebel ya semakin pekat. Tapi kalau semakin transparan ya semakin nyaru. Semakin lemah dia. Kayak gitu teman-teman. Terus kalian bisa hapus nih pakai penghapus ini, dihapus tek tek. Nah, langsung hilang gitu teman-teman. Misalnya kalian pengen gambar nih, kalian gambar hati. Terus aduh, aku kesel nih, aku pengennya hatinya ada di atas. Nah, kalian bisa klik ini. Nah, kalian bisa langsung ubah posisi gambar kalian gitu teman-teman. Keren kan? Nah, ada juga ini teman-teman namanya proyek. Kalau proyek itu adalah nah, ada juga ini teman-teman proyek. Nah, di proyek itu adalah hal-hal yang udah kita buat sebelumnya. Nah, ini desain-desain yang udah kakak buat sebelumnya nih teman-teman. Jadi keluar di sini semua. Habis itu latar belakang. Nah, ini seru juga teman-teman. Misalnya nih kalian bosen nih kalau latar belakangnya putih nih teman-teman. Kanvasnya putih. Nah, kalian bisa pilih warnanya di sini di cat. Nah, terus kalian bisa pilih nih gradasi. Kalian bisa pilih warna abu-abu, biru, bisa sebebasnya kalian. Di sini juga ada foto-foto dari Canva yang disediain nih kayak kertas atau awan kayak gitu-gitu teman-teman. Nah, kalau kalian klik kanvasnya nih, kalian klik nih, pencet kotaknya, kalian bisa pilih ini warna. Nah, warna kalian bisa pilih gradasi misalnya, tapi gradasinya kalian kurang suka ini gradasinya. Kalian bisa ubah. Nah, kalian bisa klik ini nih teman-teman. Tek. Nah, di sini kalian bisa pilih nih mode-mode gradasinya, atau kalian bisa ubah warna gradasinya kayak gitu. Nah, di sini juga ada 50 detik. Ini misalnya kalian pengen wallpapernya cuma ada 50 detik doang. Kalian bisa tuh set di sini, tapi ini maksimal 30 detik sih. Jadi kayak kalian pengen wallpapernya itu ada cuman selama 5 detik. Kalian bisa set jadi 5 detik doang. Jadi ini nggak permanen teman-teman, kayak gitu. Nah, ada juga lapisan. Nah, kita cara biar ngerti lapisan gimana? Jadi gini. Pertama, kalian harus punya banyak elemen. Misalnya kita bikin anak kecil lagi main. Kita tulis tanah. Nah, misalnya kita cari tanah. Nah, di sini ada banyak pilihan tanah. Nah, aku pilih yang ini misalnya teman-teman. Kita gedein tanahnya. Nah, terus di sini coba kita kasih anak kecil yang tadi, misalnya anak kecil yang tadi. Nah, kayak gini. Nah, lapisan tuh begini teman-teman. Misalnya nih lapisan, kalian bisa tahu apa elemen yang ada di atas, yang paling atas, sama apa elemen yang ada di bawah. Kalau kita perhatikan di sini, tanahnya itu ada di bawah si anak kecil. Jadi makanya anak kecilnya itu ngehalangin tanahnya. Tapi kalau anak kecilnya kita tarik ke bawah,
itu anak kecilnya jadi ketutupan tanah teman-teman. Jadi intinya lapisan itu adalah dia itu ada di atas atau di bawah nih elemennya. Misalnya, kalian jangan salah. Suka banyak orang yang bingung, aduh kenapa anak kecilnya ketutup sama tanah misalnya. Nah itu bisa jadi dia lapisannya kebalik teman-teman, gitu. Nah kalian gampang nih. Jadi intinya kalian bisa tahu apa yang ada di atas, apa yang ada di bawah, kayak gitu teman-teman. Kalau kalian Nah jadi intinya seperti itu ya teman-teman. Nah untuk bingkai tadi lupa ya, maaf. Untuk bingkai, nah di bingkai itu misalnya di sini kita pilih bingkai teman-teman, bingkai. Nah kalian bisa masukin foto kalian nih tadi yang dari unggahan atau dari galeri. Misalnya ini foto aku. Nah, foto aku bisa aku masukin ke dalam bingkai. Nah, kayak gitu intinya ya. Bingkai itu adalah bingkai untuk foto kalian yang udah kalian pilih. Oke, sampai situ aja ya teman-teman.